Bab 99. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Dari cairan beracun yang dulunya adalah spirit sage Xinian peringkat 22, Tang San melihat kilau dengan tulang roh cahaya berwarna pelangi. Pada penampilan tulang roh ini, Tang San merasakan ledakan ketakutan. Bagaimana mungkin dia takut? Jika Xinian telah menggunakan kekuatan tulang roh ini sebelumnya, bahkan tanpa menggunakan rohnya, Tang San masih tidak akan mampu menahan kesenjangan kekuatan roh yang sangat besar di antara mereka, serta tulang roh ini. Tang San tahu dia beruntung. Kalau bukan karena perawatan Dewi Keberuntungan, mungkin dia akan menjadi mayat sekarang. Xinian benar-benar meremehkan Tang San, dengan kekuatan peringkat ke-70-nya, praktis tidak terpikirkan untuk menggunakan tulang rohnya pada Tang San. Bahwa dia secara langsung menggunakan kemampuan roh ketujuhnya sudah cukup berhati-hati. Jika Tang San tidak memiliki kemampuan mata iblis ungu untuk mematahkan semua ilusi, jika ia tidak memiliki undangan Yama yang mematikan secara tiran itu, jika bukan karena Xinian tidak melakukan upaya sepenuhnya. Jika salah satu dari ini hilang, maka Tang San akan mati sekarang. Pakaian Tang San sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia mengambil ranting dari samping, dengan hati-hati menarik keluar tulang roh itu. Pada saat dia memindahkan tulang roh, cabang di tangannya praktis benar-benar terkorosi. Dia mengeluarkan cadangan air segar yang selalu disiapkan dari jembatan 24 Moonlit dan mulai mencuci tulang roh. Apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa tulang roh yang tampaknya sangat menyilaukan ini tidak terinfeksi oleh racun apapun, bahkan ketika disentuh oleh air segar, itu akan langsung menggelinding, tanpa meninggalkan tetesan sekalipun. Layak untuk menjadi harta yang tak ternilai di antara tulang roh. Setelah beristirahat sebentar, keterampilan surgawi misterius Tang San telah agak pulih. Menggerakkan tangan kanannya, dia menggunakan tangan giok misterius untuk mengambil tulang roh. Ketika tulang roh jatuh ke tangannya, dia segera memiliki sensasi yang sangat aneh, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Terutama ketika Tang San menggunakan tangan kirinya untuk menyentuh tulang roh, energi yang terkandung di dalamnya tampak lebih seperti mereka ingin memasuki lengan kirinya. Tang San percaya bahwa selama dia menggunakan sedikit skill surgawi misterius sebagai panduan, dia akan segera menyatu dengan tulang roh ini. Bagi Spirit Masters, apakah ada sesuatu yang lebih menarik daripada tulang roh? Bahkan sebagai orang yang memiliki dua kehidupan, saat ini Tang San tidak bisa menahan nadinya dari percepatan. Tangannya sedikit bergetar hanya karena memegang tulang roh. Dalam hatinya, sebuah suara terus-menerus mendesaknya untuk cepat menyatu dengan tulang roh, sebelum terlambat. Jika dia menyelesaikan fusi, Tang San akan menjadi guru roh dengan dua tulang roh. Satu tulang roh lagi akan seperti satu lagi kemampuan yang mungkin menyelamatkan hidupnya atau mungkin memusnahkan musuh. Meskipun Tang San tidak bisa melihat kemampuan apa yang diberikan tulang roh ini padanya, ia dapat yakin bahwa tulang roh ini jelas bukan barang biasa. Orang mungkin mengatakan bahwa tulang roh tidak mungkin menjadi umum. Tulang roh adalah bahan khusus yang mungkin muncul setelah kematian binatang roh. Setelah Tang San pernah mendengarkan akun Grandmaster yang lengkap tentang kegunaan dan kesulitan mereka dalam memperoleh, ia menghubungkannya dengan pengetahuannya dari dunianya sebelumnya. Dia samar-samar merasa bahwa keberadaan tulang roh setara dengan peninggalan Buddha dari dunia lamanya. Hanya itu tulang roh adalah peninggalan binatang buas. Semakin tinggi budidaya binatang roh, semakin besar kemungkinan tulang roh muncul. Tetapi hanya binatang roh yang berumur 100.000 tahun yang bisa menjatuhkan tulang roh dengan kepastian 100%. Ini adalah alasan penting lainnya mengapa cincin roh 100.000 tahun selalu berada di puncak daftar hal paling langka di benua. Ketika seseorang bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh binatang roh 100.000 tahun, tidak hanya seseorang bisa mendapatkan cincin roh 100.000 tahun yang sangat kuat, pada saat yang sama seseorang juga bisa segera mendapatkan tulang roh dari binatang roh 100.000 tahun. Sayangnya, 100.000 tahun makhluk roh benar-benar jauh, terlalu jarang. Dalam seluruh sejarah dunia guru roh mereka hanya muncul beberapa kali. Tang San menarik napas dalam-dalam satu demi satu, dan berhasil dengan susah payah menekan keinginan untuk menyatu dengan tulang roh ini. Mengepalkan giginya, dia memasukkannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse. Dia tentu saja tidak segan untuk menyatu dengan tulang roh. Alasan dia tidak terburu-buru menyerapnya adalah karena pengajaran Grandmaster. Tulang roh memang barang berkualitas, tetapi seperti cincin roh, tulang roh yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda untuk Spirit Masters yang berbeda.
Meskipun tulang roh akan jatuh setelah kematian guru roh, selama roh guru masih hidup, itu tidak bisa diganti. Dengan kata lain, jika seorang guru roh menyatu dengan tulang roh, maka, seperti cincin roh, itu akan mengikutinya seumur hidupnya. Dalam hal ini, tulang roh bahkan lebih kuat dari cincin roh. Masih ada metode untuk menghapus cincin roh, meskipun dengan harga tidak pernah bisa mendapatkan cincin roh lagi. Misalnya, jika judul 9 cincin Douluo melepaskan salah satu cincin rohnya, maka dia tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan cincin roh ke-9, dan hanya akan menjadi cincin roh Douluo 8 cincin. Karena itu, metode untuk melepaskan cincin roh hanya teoretis. Tetapi tulang roh hanya akan jatuh di bawah satu keadaan, kematian tuan roh. Kalau tidak, mereka tidak bisa menyerah. Awalnya ketika Grandmaster mengajar Tang San, dia mengatakan bahwa meskipun tulang roh baik, dia harus memilih yang cocok untuknya. Jika dia tidak jelas tentang efek tulang roh, dia tidak harus berasimilasi dengan tidak sabar. Kalau tidak, mungkin dia akan menyia-nyiakan 1 dari 6 slot tulang rohnya. Seorang ahli teori seperti Grandmaster secara alami tidak akan salah, tetapi bagi Spirit Masters daya pikat tulang roh terlalu besar. Jika bukan karena tekad kuat Tang San dan tekad yang teguh, mungkin dia akan menyatu dengan itu segera setelah dia mengenalinya. Bahkan tulang roh yang kurang akan memiliki efek tertentu, dan memilikinya selalu lebih baik daripada tidak memilikinya. Jangankan Spirit Masters biasa, bahkan Til Douluo mungkin tidak memiliki tulang roh, apalagi 6. Meskipun racun dalam undangan Yama kuat, setelah dilepaskan ke dalam darah, efeknya akan hilang begitu meninggalkan darah. Karena itu Tang San tidak perlu khawatir tentang genangan hitam yang dulunya si Nian akan memiliki efek besar pada lingkungan. Beristirahat sejenak, Tang San tidak berani tinggal lama di sini. Siapa yang bisa mengatakan apakah orang Blue Sun Sin Academy lain selain si Nian akan menyebabkan masalah darinya? Setelah kekuatan fisiknya agak pulih, Tang San segera meninggalkan hutan. Sadar akan keselamatannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mendesak Purple Demon Eye untuk mengamati sekelilingnya sejauh penglihatannya diizinkan setelah meninggalkan hutan, sementara dia dengan hati-hati kembali ke Heaven Dough City. Untungnya, hutan itu tidak jauh dari kota Heaven Dough. Setelah masuk, Tang San menahan perasaan hampa dari kekuatan rohnya dan dengan cepat kembali ke Akademi Shrek. Bahkan sebelum dia mencapai gerbang akademi, Tang San sudah bisa melihat Xiao Wu berdiri di sana, dengan cemas menunggu. Melihat Tang San, air mata mengalir dari mata Xiao Wu, dan dia melompat kepadanya seolah terbang. Setelah firasat buruk itu, pihak Akademi Shrek dengan cepat kembali ke akademi. Ketika mereka menemukan bahwa Tang San benar-benar tidak ada di sana, Xiao Wu segera menjadi panik. Semua orang pergi mencari, hanya meninggalkan Xiao Wu untuk menunggu di sini. Akhirnya setelah menunggu sampai Tang San kembali, Xiao Wu yang sangat emosional berlari ke arahnya. Biasanya Tang San secara alami bisa menangkapnya, tetapi karena dia melemah sekarang, dia tidak dapat menahan serangannya. Saat dia berlari ke dada Tang San, keduanya pergi ke tanah. Untungnya, fleksibilitas dan reaksi Xiao Wu luar biasa. Ketika keduanya hendak mengenai tanah, dia mendorong dengan satu tangan, dan meskipun itu tidak menghentikan mereka dari jatuh, itu secara substansial mengurangi momentum mereka. Tubuh lembut harum bergegas ke pelukannya, Tang San hanya merasakan langit berputar dan tanah berputar, tetapi ia juga sama-sama merasa nyaman. Tanpa sadar, dia menarik Xiao Wu ke pelukan erat saat mereka jatuh. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan panas dan ketakutan yang berapi-api. Meskipun ia berhasil menggunakan undangan Yama untuk membunuh si Nian, agar si Nian tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia masih harus sepenuhnya menanggung ilusi Nightmare dari kemampuan roh ketujuh si Nian. Meskipun Purple Demon Eye telah dapat melihat kebenaran, teror dari ilusi itu masih belum sepenuhnya meninggalkannya. Memegang Xiao Wu, Tang San tidak bisa menjaga agar adegan Xiao Wu tidak dianiaya oleh pamannya yang kasar itu dari benaknya. Baginya, praktis tidak ada yang bisa lebih menakutkan. Menarik Xiao Wu dengan erat, dia bahkan ingin membaurkannya dengan dirinya sendiri, dengan hati-hati melindunginya. Xiao Wu juga dengan jelas merasakan perubahan suasana hati Tang San, dan aura yang membara dari dirinya saja sudah membuat nadinya semakin cepat. Tetapi rasa takut di hatinya bahkan lebih hebat dari Tang San. Dia tidak menunggu lama, tetapi setiap detik adalah semacam siksaan. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tang San.
Perpisahan singkat ini membuat mereka berdua saling merasakan kepentingan satu sama lain dalam hati mereka. Kesadaran Tang San berangsur-angsur pingsan, tetapi lengannya masih kencang di sekitar Xiao Wu, tidak berubah sampai saat dia benar-benar kehilangan kesadaran. Undangan Yama membutuhkan kekuatan internal lebih dari yang dia bayangkan. Apakah itu pikirannya atau kekuatan internal, saluran Tang Tang telah mencapai tepi bahaya. Sekarang melihat Xiao Wu lagi, kembali ke gerbang akademi, ikatan hatinya yang erat akhirnya rileks. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan tekanan kelelahan, dan menutup diri dari pelestarian diri. Tidak tahu berapa lama kemudian, ketika Tang San perlahan-lahan terbangun dari ketidaksadaran, dia sudah kembali di tempat tidurnya di asrama. Kesadaran berangsur-angsur kembali, perasaan lemah telah meningkat banyak, kekuatan batinnya sudah agak pulih di bawah penyesuaian otonom tubuhnya. Perlahan bernapas melalui hidungnya, mendesak kekuatan internalnya untuk bersirkulasi melalui saluran energinya sekali, Tang San kemudian membuka matanya. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Dia tidak terluka, dia hanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental dan internalnya, yang menyebabkan ketidaksadaran. Sekarang, setelah beberapa saat istirahat, dia sudah pulih sampai batas tertentu. Baru sekarang Tang San menemukan tangan kecil di tangannya, tentu saja itu adalah tangan Xiao Wu. Saat ini dia sedang duduk di sisi tempat tidur, membungkuk di sebelahnya, tertidur lelap. Dia samar-samar bisa melihat bahwa matanya masih merah, dan wajah kecilnya yang lembut agak merah. Jalinan kalajengking rampingnya tergantung di sisi tempat tidur, dan bulu matanya yang panjang bergetar sedikit dari waktu ke waktu. Jelas, tidurnya gelisah. Melihat wajah yang lembut dan cantik itu, rambut hitam panjang itu, serta alisnya yang kencang masih belum pulih dari ketakutan, Tang San merasa sulit untuk mengendalikan kelembutan yang luar biasa di dalam hatinya. Dengan lembut turun dari tempat tidur dan dengan lembut mengangkatnya, menggendongnya seperti kain muslin, dia meletakkannya di tempat tidur untuk membiarkannya beristirahat sedikit lebih nyaman. Entah itu karena Tang San bergerak terlalu lembut atau Xiao Wu terlalu lelah, tapi dia tidak bangun, hanya secara tidak sadar melingkarkan lengannya di lehernya dalam tidurnya, menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Semuanya terjadi secara alami, dan dia menarik tubuh lembutnya ke pelukannya, menutupi mereka dengan selimut. Tanpa menggunakan kultivasi untuk memulihkan kekuatan internalnya, tetapi dengan kehangatan di hatinya, dia sekali lagi tidur bersama dengannya. Tanpa jejak kekhawatiran, hanya kelembutan yang tak ada habisnya. Alisnya tanpa sadar melembut, dan jantungnya terhibur oleh kehangatan di dadanya, kehangatan damai yang belum pernah terjadi sebelumnya bersemi di ranjang sederhana. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama menyaring melalui jendela, Xiao Wu sedikit bergoyang di pelukan Tang San. Mungkin itu karena saling pengertian diam-diam, keduanya membuka mata mereka secara praktis pada saat yang sama, lalu dengan cepat menutupnya lagi pada saat yang sama. Warna merah yang kaya menyebar di wajahnya, dan dia dengan canggung ingin melepaskan, tetapi sekali lagi dipegang olehnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan tak satu pun dari mereka yang mengatakan apa-apa. Hanya detak jantung mereka yang dipercepat. Mendengar suara langkah kaki mendekati ruangan, keduanya dengan cepat berpisah seperti burung yang terkejut. Tidak dapat mengatasi rasa malu, Tang San dengan cepat melompat dari tempat tidur dan mengenakan pakaian luarnya. Xiao Wu, apakah San kecil sedikit lebih baik? Ketukan terdengar, diikuti oleh suara Oscar. Tang San memandang Xiao Wu, sekarang Xiao Wu sudah bangun dari tempat tidur, tetapi tidak dapat menyembunyikan rona merah di wajahnya dengan cara apapun. Keduanya tampak berhadapan muka, Xiao Wu menunjuk pertama pada dirinya sendiri, lalu ke pintu, lagi ke Tang San, dan akhirnya ke tempat tidur. Pemahaman tanpa kata-kata membuat Tang San berbaring di tempat tidur, sementara Xiao Wu menarik napas dalam-dalam. Menenangkan detak jantungnya, dia kemudian membuka pintu. Melihat Xiao Wu yang memerah, Oscar agak bingung. Xiao Wu, bagaimana? Xiao Wu berkata, dia masih belum bangun, tetapi napasnya sudah seimbang. Seharusnya tidak ada masalah. Oscar memberinya pandangan yang sangat berarti, dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan dia tidur lebih lama. Aku akan makan sarapan dulu. Tidak perlu pergi bersama. Oh, itu benar, Grandmaster berkata agar Tang San pergi mencarinya segera setelah dia bangun. Xiao Wu mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada saat ini dia sangat ingin agar Oscar pergi dengan cepat, sehingga dia bisa sedikit menstabilkan suasana hatinya. Begitu Xiao Wu menutup pintu,
Tang San duduk kembali dari tempat tidur. Keduanya tampak tatap muka, dan Xiao Hu agak panik menundukkan kepalanya. Tang San berjalan ke sisinya, menggosok kepalanya. Aku sudah baik-baik saja. Aku akan pergi mencari Grandmaster. Hanya sekali Tang San meninggalkan ruangan, suasana hati Xiao Hu berangsur-angsur tenang. Dengan kedua tangan menangkupkan wajahnya, dia menemukan bahwa hal-hal yang tidak dapat dia lihat dengan jelas sebelum menjadi lebih jelas dan lebih jelas dalam benaknya. Matanya yang indah menunjukkan pancaran dan resolusi yang agak luar biasa, dan dia memiliki sedikit senyum. Dia menatap tempat tidur untuk terakhir kalinya, lalu dengan cepat melangkah keluar. Grandmaster, ini aku. Ketika Tang San mencapai kamar Grandmaster, pintu terbuka. Ada sarapan mewah yang diatur di meja Grandmaster. Grandmaster sedikit tersenyum, berkata, "Makan sesuatu dulu. Kami akan berbicara setelah makan." Tang San tidak menolak. Dia belum makan apapun semalam, dan karena tidak pernah kekurangan nafsu makan. Dia segera duduk dan mulai makan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu Grandmaster tidak mengajukan pertanyaan, hanya dengan tenang merenungkan sesuatu. Begitu Tang San membersihkan meja dari sarapan, Grandmaster memandangnya dengan tatapan penuh makna, mengatakan, "Apakah seseorang menyergapmu kemarin? Ceritakan tentang hal itu secara rinci." Tang San tidak akan menyembunyikan apapun dari Grandmaster, dan dia segera mengangguk, berkata, "Itu adalah Xinian dari Blue Sun Xin Academy." Kulit Grandmaster tiba-tiba berubah, pupil matanya berkontraksi. "Kamu berbicara tentang mimpi brutal Xinian." Tang San mengangguk. "Iya nih." Sambil berbicara, dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati menutup pintu, beberapa hal tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ekspresi Grandmaster sangat tidak sedap dipandang, alisnya menegang. Apakah dia memiliki niat baik sehingga dia benar-benar akan membiarkanmu pergi? Xinian selalu dikenal luas sebagai orang yang kejam, dan lebih jauh menambahkan bahwa semangat spesialnya, apakah menyerang atau melarikan diri, keduanya cukup merepotkan. Dianggap sebagai sistem kontrol yang tidak biasa, Spirit Master, dia sangat sulit untuk ditangani. Dia meninggal. Aku membunuhnya. Tang San langsung menyampaikan hasilnya. Grandmaster tertegun, mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San. "Kamu membunuhnya." Tang San mengangguk. "Seperti ini." Segera, dia memberikan narasi terperinci tentang apa yang terjadi padanya setelah dia meninggalkan Heaven Do Great Spirit Arena kemarin. Dia bahkan tidak menyembunyikan rahasia undangan Yama. Jika dia harus mengatakan siapa yang paling dia percayai di dunia ini, itu mungkin bukan ayahnya Tang Hao, melainkan Grandmaster. Dari sudut pandang Tang San, Grandmaster telah memberinya jauh lebih banyak daripada Tang Hao. Dia merasakan kasih sayang untuk ayahnya, tetapi kasih sayang dan rasa hormat untuk Grandmaster. Mendengarkan akun Tang San, Grandmaster tidak bisa menjaga ekspresinya agar tidak aneh. Ketika dia mendengar Tang San berkata bahwa dia telah mengambil tulang roh berwarna pelangi dari Xinian, dia hampir berteriak kaget, menembaki dari kursinya. Melihat Tang San dengan sangat gelisah, dia bahkan agak gemetar. "Keluarkan sehingga aku bisa melihatnya." Dengan cepat, Grandmaster berkata agak tidak sabar. Tang San mengambil tulang roh berwarna pelangi dari Wishful Hundred Treasure Purse, meninggalkannya di tangan Grandmaster. Saat Grandmaster memegang tulang roh, detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia telah meneliti roh sepanjang hidupnya, ini masih pertama kalinya dia melihat tulang roh dengan sangat jelas. Dia belum pernah berhubungan sedekat ini dengan tulang roh bahkan ketika dia berada di klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Bagi Grandmaster, tulang roh seperti kehidupan kedua. Tidak ada yang akan dengan mudah mengungkapkan tulang roh mereka, dan menjaga fakta bahwa mereka memiliki satu di bawah kerahasiaan yang bahkan lebih ekstrim. Bahkan judul Douluo sama saja. Bahkan lebih sedikit orang akan membawa tulang roh pada mereka. Selama mereka mendapatkan harta yang tak ternilai, siapapun akan langsung menyerapnya, meningkatkan kekuatan mereka. Grandmaster memusatkan perhatiannya pada tulang roh itu, di samping dirinya sendiri untuk waktu yang lama. "Little Sun, kamu benar-benar telah tumbuh." Sambil mendesah pelan, Grandmaster dengan hati-hati dan dengan tulus mengembalikan tulang roh ke tangan Tang San, menunjukkan bahwa dia harus segera memasukkannya kembali ke dalam Wishful Hundred Treasure Purse. Menyingkirkan tulang roh, Tang San agak bingung menatap Grandmaster. Dia tidak mengerti mengapa Grandmaster akan mengatakan sesuatu seperti itu. Grandmaster menghela nafas. "Saat menghadapi tulang roh, kamu masih tidak melupakan peringatanku, dan tidak menyerapnya secara langsung."
Ini sudah membuktikan bahwa temperamen kamu sudah jauh melampaui orang biasa. Sekarang aku akhirnya dapat dengan nyaman membiarkan kamu lulus setelah turnamen ini. Ada beberapa kerinduan di mata Tang San. Tidak, Guru, aku masih ingin terus belajar dari kamu. Tawa lepas dari Grandmaster. Kamu sudah lama sekali praktis sudah belajar apa yang bisa aku ajarkan padamu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah terus mengambil teori aku dan mengubahnya menjadi kenyataan. Ini juga yang paling aku harapkan. Little Sun, kamu harus ingat, kapanpun, pertempuran yang sesungguhnya adalah yang paling penting. Jika bukan karena pengalaman tempur yang berlimpah, saat ini kamu mungkin sudah menjadi mayat. Aku tidak berharap bahwa keterampilan mata misterius kamu benar-benar dapat menghancurkan semangat impian brutal Sinian, dan kemudian juga senjata tersembunyi yang beracun itu. Aku pikir kamu juga harus sadar betapa beruntungnya kamu dalam pertarungan kemarin. Hanya perbedaan sekecil apapun yang akan mengubahmu menjadi mayat. Tentu saja Tang San tahu. Jangankan tulang roh, jika Sinian tidak begitu kejam dan bersikeras menggunakan kemampuan rohnya yang tidak normal, jika dia hanya mengandalkan kekuatan, mungkin Tang San sudah akan mati. Dan kemudian Sinian bahkan memiliki tulang roh di atasnya. Ekspresi Grandmaster tiba-tiba menjadi serius. Jangan membicarakan hal ini kepada siapapun lagi. Bahkan Shrek Seven Devils, Flander dan yang lainnya. Mimpi brutal Sinian telah hilang, tetapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan kamu. Itu berlaku 2 kali lipat untuk tulang roh ini, jangan biarkan ada yang tahu tentang itu. Apa yang disebut, menghargai cincin giok menjadi kejahatan, aku tidak ingin kamu memprovokasi beberapa bencana mematikan karena itu. Memahami. Tang San mengangguk, tetapi dia masih tidak bisa bertanya. Grandmaster, apa efek dari tulang roh ini? Grandmaster bergumam pada dirinya sendiri. Dari mengamati penampilan dan auranya, tampaknya sangat bijak jika kamu tidak menyerap tulang roh ini. Karena itu tidak cocok untukmu. Tulang roh ini haruslah jenis permata, paling berlaku untuk sistem tambahan Spirit Masters dan Spirit Masters tipe ilusionis. Sangat cocok untuk Sinian. Tapi kamu berbeda, kamu bukan kategori Master Spirit itu. Bahkan jika kamu menggunakannya, kemampuan yang akan kamu peroleh akan sedikit nilainya. Properti yang ditambahkan juga tidak akan terlalu bagus. Tentu saja, ini masih jauh lebih baik daripada tidak memilikinya. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Awalnya, alasan aku berulang kali memperingatkanmu untuk tidak dengan cemas menyerap tulang roh setelah mendapatkannya, adalah karena ini. Bahkan jika tulang roh ini tidak cocok untukmu, itu akan cocok untuk orang lain. Idealnya, kamu dapat menggunakannya untuk menukar tulang roh yang cocok untuk kamu. Karena itu, meskipun tulang roh ini tidak sesuai dengan penggunaan langsung kamu, bagi kamu masih dibutuhkan modal untuk berdagang untuk sesuatu yang lebih cocok. Selama kamu bisa menangkap peluang, tidak akan ada keraguan tentang manfaatnya. Tang San tidak bisa membantu bertanya. Lalu tulang roh macam apa yang cocok untukku? Grandmaster berkata tanpa ragu sedikit pun. Kekuatan tulang roh jenis dan tulang roh sistem tanaman. Tang San menatap kosong. Tanaman tulang roh sistem dia bisa mengerti, tapi mengapa kekuatan tipe roh tulang? Tang San telah menjadi murid Grandmaster selama bertahun-tahun, dan tentu saja ia melihat keraguan dalam benaknya. Manfaat tulang roh sistem tanaman tidak perlu dikatakan lagi. Adapun tulang roh tipe kekuatan, manfaat terbesar adalah untuk memperkuat kamu. Pada saat yang sama, itu juga untuk mempersiapkan semangat kedua kamu. Clear Sky School kamu Clear Sky Hammer berjalan di rute kekuatan, dan itu bahkan rute kekuatan paling kejam. Ingat apa yang aku katakan, apa kesulitan terbesar bagi roh kembar? Itu adalah bahwa tubuh tidak dapat menanggung atribut yang ditambahkan dari begitu banyak cincin roh. Dan tulang roh tipe kekuatan akan membuat kamu selangkah lebih maju, membuat kamu mampu menanggung tekanan yang lebih besar. Jadi seperti itu. Tang San sekarang memahami upaya melelahkan Grandmaster. Lalu kapan aku harus mengganti tulang roh ini? Grandmaster merenungkan, mengatakan, jangan tergesa-gesa, ini bukan sesuatu yang dapat kamu capai sendiri. Tulang roh adalah topik yang terlalu sensitif di dunia Spirit Master, jika kamu tidak memiliki ancaman kekuatan yang cukup di belakang kamu, tidak hanya kamu tidak akan bisa berdagang dengan tulang roh yang cocok, kamu bahkan akan menarik kemalangan yang mematikan. Tunggu beberapa tahun. Jika kamu dapat bertemu ayah kamu, maka kamu dapat menggesernya ke kencan sebelumnya. Dengan dia di sana, tidak ada yang bisa menyentuhmu.
Atau jika kamu bisa kembali ke Clear Sky School, dan dapatkan dukungan mereka. Jangan berpartisipasi dalam pertandingan nanti. Itu tidak cocok untuk berpartisipasi setelah kelelahan yang begitu besar. Lawan kamu hari ini tidak kuat, yang lain sudah cukup untuk menghadapinya. Adapun yang lain, katakan saja kepada mereka bahwa kamu memiliki kilasan wawasan kemarin dan pergi untuk berkultivasi di luar kota untuk sementara waktu, dan hampir melebih-lebihkan, itu sebabnya kamu kehabisan kekuatan roh kamu. Aku akan membantu kamu menutupinya. Meskipun Tang San agak tidak setuju dengan kehati-hatian Grandmaster, dia tetap tidak akan menentang Grandmaster. Gurunya melakukannya demi dirinya sendiri, dan tidak ada salahnya sedikit berhati-hati. Kualifikasi berlanjut, dan setelah babak ke-10 selesai, tim yang berpartisipasi dalam kualifikasi Heaven Door City sudah membuka keunggulan. Catatan Shrek Academy tentang 10 perkelahian dan 10 kemenangan, membuat mereka jelas bersaing untuk mendapatkan posisi pertama. Masih ada beberapa tim yang telah mengumpulkan catatan identik. Itu juga 4 akademi unsur selain sekolah lapis baja gajah. Anehnya, selain menghadapi akademi lapis baja gajah pada awalnya, Akademi Shrek tidak bertemu dengan salah satu dari 5 tim akademi unsur lainnya. Tetapi akademi lapis baja gajah secara berturut-turut bertemu dengan 4 akademi lainnya, dan tanpa kecuali, kalah setiap waktu. Sepertinya pertahanan mereka tidak berpengaruh. Sejauh ini, Shrek Academy telah bersaing dengan 4 akademi unsur lainnya untuk posisi 5 teratas, dan mereka semua masih memiliki catatan kemenangan yang lengkap. Tapi akademi lapis baja gajah sangat menyedihkan. Setelah 10 pertarungan dengan 5 kemenangan dan 5 kekalahan, posisi mereka hanya di tengah peringkat. Apalagi akademi lapis baja gajah sendiri, bahkan panitia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ini membuat setiap tim di kualifikasi membuka jarak, dan kelompok pertama dari 5 tim dipimpin oleh selisih yang lebar. Namun, pertandingan berikutnya tidak akan mudah. Lawan ke-11 Akademi Shrek berasal dari 5 akademi unsur, Akademi Blazing. Tim tangguh yang seluruhnya terdiri dari Spirit Masters tipe api. Pertandingan ini, karena pertandingan Shrek Academy dan Blazing Academy sebelumnya, tidak diragukan lagi menjadi titik fokus terbesar. Tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa mereka diatur untuk panggung utama. Pertandingan masih belum dimulai, tetapi tribun sudah ramai. Setidaknya sepertiga dari penonton mengenakan seragam hijau seragam Akademi Shrek. Meskipun 5 akademi unsur sama-sama kuat, latar belakang akar rumput seperti Akademi Shrek beresonansi lebih mudah dengan penonton. Terutama mereka keluar dari ketenangan biasa sudah menyapu kota Heaven Door dengan gelombang hijau. Momen ini tidak jauh dari ketika mereka mendaftar, tetapi Shrek Academy sudah menerima aplikasi seperti serpihan salju. Ini menunjukkan betapa reputasi tim Shrek telah membawa akademi mereka. Flander bahkan lebih senang karena keuntungannya memenuhi baskom dan pot. Saat Grandmaster membuat pengantar terperinci tentang Akademi Api, ekspresinya jelas agak serius. Hari-hari ini dia terus-menerus meneliti kekuatan dari 5 elemen akademi, dan sekarang dia akhirnya memahami garis besar umum. Guru, kita akan keluar seperti biasa untuk pertandingan ini. Tang San berkata kepada Grandmaster. Apa yang dia sebut, seperti biasa, adalah dia, Dai Mubai, dan Xiao Wu, membawa keempat anggota cadangan. Grandmaster menggelengkan kepalanya, mengatakan, tidak, kali ini lawanmu cukup kuat. Little Sun, kamu selalu berkompetisi di hari-hari terakhir ini. Tahukah kamu mengapa Elephant Armored Academy berturut-turut kalah melawan 4 akademi unsur lainnya? Tang San menggelengkan kepalanya. Dia telah memimpin tim untuk berpartisipasi dalam pertandingan setiap hari. Harus menganalisis keadaan pertandingan, serta menjadi andalan, dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Grandmaster berkata, awalnya aku tidak bisa memastikan, tetapi dalam beberapa hari ini aku telah mengamati pertempuran antara 4 akademi unsur besar lainnya dan akademi lapis baja gajah, dan aku sudah memiliki pemahaman yang kabur tentang detailnya. Mereka juga menyembunyikan kekuatan mereka. Tampaknya aliran batas ekstrim sudah mulai menggunakan kekuatan untuk menebus kelemahan. Melihat pandangan Tang San yang agak heran, Grandmaster dengan cepat berkata, tidak banyak waktu, aku akan membuatnya singkat. Kamu sudah menghadapi murid-murid Elephant Armored School, mereka adalah tim aliran batas ekstrim yang khas. Di masa lalu tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan 4 akademi unsur lainnya dalam kekuatan. Alasan mereka terus kalah kali ini adalah karena 4 akademi unsur lainnya telah mengubah gaya bertarung mereka.
Meskipun mereka semua Spirit Masters dengan atribut yang sama, mereka sudah mulai membagi pekerjaan. Dengan kata lain, 4 akademi unsur besar ini sepenuhnya menggunakan aliran batas ekstrim menurut metode seimbang. Apakah kamu mengerti? Tang San telah belajar di bawah bimbingan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan secara alami ia merasa paling mudah untuk memahami apa yang dikatakannya. Kulit berubah, katanya dengan heran. Guru, maksudmu, 4 akademi unsur besar lainnya juga sudah mulai menggunakan kelas terpisah. Betul, Akademi Blazing yang akan kamu hadapi memiliki serangan kekuatan elemen api, kontrol pertempuran elemen api, serangan kelincahan elemen api, dukungan elemen api. Mereka hanya tidak mengungkapkan ini ketika mereka menghadapi lawan yang lebih lemah. Hanya ketika mereka bertarung dengan Elephant Armored Academy barulah kekuatan mereka muncul. Itu sebabnya, bahkan jika kepala murid Akademi Gajah Lapis Baja memiliki tulang roh, mereka masih tidak bisa menahan pemboman mereka. Akademi Blazing dan Akademi Thunder Club keduanya dikenal karena serangan mereka. Serangan mereka pasti seperti guntur seberat 5.000 ton. Itu sebabnya kamu harus lebih berhati-hati. Jika tampaknya mustahil, aku lebih suka kamu mengakui tanpa keras kepala. Bagaimanapun, ini hanyalah kualifikasi, tidak masalah selama kamu melewati garis gawang. Tidak perlu khawatir tentang Flander. Mendengar apa yang dikatakan Grandmaster, Tang San tidak bisa menahan diri untuk mempertimbangkan sejenak. Serangan kekuatan elemen api, kontrol pertempuran elemen api, serangan kelincahan elemen api, dukungan elemen api, dia belum pernah menemukan tim seperti itu, amplifikasi dan dukungan atribut yang sama, bahkan jika itu hanya lebih dari sama, intensitas ledakan ketika menyerang akan benar-benar menakutkan. Akademi Blazing ini sepertinya tidak mudah ditangani. Guru, aku sudah memutuskan. Kami akan tetap keluar seperti biasa. Kata-kata Tang San tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Grandmaster menatap kosong sesaat, lalu mengangguk dan tersenyum. Baik, lakukan apa yang kamu mau. Aku yakin kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Terkadang, menyerah saat dibutuhkan juga merupakan taktik yang sangat bagus. Tang San tahu Grandmaster telah salah mengerti niatnya. Tetapi dia masih tidak mencoba menjelaskan. Dia hanya tersenyum dengan tenang dan mengangguk pada gurunya. Babak pertama, panggung tengah, Akademi Shrek menghadap Akademi Blazing. Penyiar menyatakan nama-nama tim yang masuk dengan suara keras. Tim-tim di kedua sisi melangkah kering dengan kepala terangkat tinggi. Dalam sepersekian detik, seluruh hadirin melonjak seperti laut yang mengamuk, sorak-sorai naik dan turun, beberapa mendukung Akademi Blazing, tetapi bahkan lebih mendukung Shrek. Akademi Shrek sudah mengalahkan salah satu dari 5 akademi unsur, jika mereka juga bisa mengalahkan Akademi Blazing, maka status mereka pasti akan naik langkah lain. Semua penonton menanti-nantikan saat ini. Dai Mubai masih berjalan paling depan, Tai Long dan Huang Yuan di sampingnya, di belakang mereka adalah Tang San, dan berdiri di sampingnya adalah Xiao Wu dan Jingling. Jiang Zhu masih berdiri terjauh di belakang seperti biasa. Seragam mereka tidak lagi hanya memiliki iklan, cuci lebih sehat, tetapi masih memiliki lebih banyak logo. Mungkin itu karena efek iklannya tidak biasa, tetapi Flander telah menemukan lebih dari 10 sponsor untuk seragam tim. Seragamnya tampak lebih meriah, tetapi keuntungan Akademi Shrek juga menjadi lebih besar. Cahaya yang berkedip-kedip samar, mata Tang San menunjukkan jejak cahaya sedingin es. Kedua tangan terlipat di dadanya, diam-diam mengamati lawan mereka, sama-sama tidak tergesa-gesa berjalan ke atas panggung. 7 siswa Akademi Blazing semuanya tampaknya berusia sama, sedikit di atas 20. 7 orang, dalam formasi segitiga. Bab 100. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Orang yang berjalan paling jauh di depan berukuran sedang, dengan penampilan yang sangat biasa, sepasang mata berkedip-kedip dengan cahaya merah panas, bahu lebar, kontras antara seragam emas dan merah dan wajah yang tidak terlalu tampan masih membuatnya memaksakan dan mengancam. Orang ini adalah Kapten Tim Akademi Blazing, Huo Shuang. Sistem serangan kekuatan peringkat 40 kedua Battle Spirit Master. Rohnya agak mirip dengan Liu Erlong, naga api. Hanya naga api Liu Erlong yang lebih menyukai api yin, sedangkan naga apinya adalah naga tiruan satu tanduk, sepenuhnya berjalan di rute ledakan. Dalam kualifikasi ini dia sudah dikenal di antara Spirit Masters sebagai yang paling kuat. Dia juga penyerang andalan Blazing Academy yang gigih. Semua 7 siswa Akademi Blazing berdiri sangat dekat, dan tepat di belakang Huo Shuang adalah sistem serangan kekuatan lain Spirit Master,
peringkat 38, tanpa fitur luar biasa. Data menunjukkan bahwa roh orang ini adalah leopard api. Jauh di belakang ada dua orang, dua pemuda dengan ekspresi suram. Penampilan mereka persis identik, tanpa diduga sepasang kembar. Salah satunya bernama Huo Yun dan yang lainnya Huo Yu, roh mereka adalah Fire Crane. Mereka juga elemen sistem serangan kelincahan sistem serangan yang dibicarakan oleh Grandmaster Master Spirit. Kekuatan roh mereka berdua telah mencapai peringkat 39, hanya garis tipis dari peringkat ke-40. Yang terjauh di belakang adalah dua pria dan satu wanita, dua Spirit Masters laki-laki sangat tinggi dan lebar, wajah mereka gagah, dan jika tampil dengan penampilan, mereka benar-benar akan diambil untuk sistem serangan kekuatan Spirit Masters. Tetapi Grandmaster telah memberitahu tim Akademi Shrek bahwa kedua sistem itu bukan sistem serangan daya, melainkan sistem tambahan. Hanya dukungan mereka yang memiliki kemampuan serangan tertentu. Jika lawan tidak terlalu kuat, karakteristik dukungan mereka bahkan tidak akan terlihat. Semangat mereka juga anehnya identik, keduanya memiliki spark. Itu benar, spark, semacam roh yang tidak biasa. Dan di antara keduanya adalah satu-satunya wanita seluruh tim Akademi Blazing, seorang gadis yang sangat cantik, seragam emas yang dia kenakan pelengkap, cocok dengan rambut panjang merah tua, mampu menggerakkan api pria manapun, dia sangat menarik perhatian. Meskipun dia adalah satu-satunya wanita di antara Akademi Blazing, dia adalah yang tertinggi di antara 7 anggota, dan tubuhnya berbentuk sangat baik. Berdiri di tengah dengan senyum tipis yang konstan, ada cahaya merah samar di sekitarnya. Jika seseorang mengira dia adalah anggota terlemah Akademi Blazing dalam pertarungan, maka itu akan menjadi kesalahan fatal. Karena selain dari kapten, gadis ini adalah Spirit Master kelas 40 Blazing Academy lainnya, dan bahkan peringkat tertinggi di seluruh tim. 43 sistem kontrol peringkat Battle Spirit Master, Huo Wu. Dia adalah jiwa dari tim, juga wakil kapten mereka. Rohnya adalah dia sendiri, menggunakan bayangannya sendiri, bayangan api. Sebelum dimulainya pertandingan, Tang San hanya punya waktu untuk melihat formasi Master Spirit di sisi lain. Bukan karena Shrek Academy terlambat menerima informasi itu, tetapi Grandmaster sengaja memberi mereka pukulan kasar dari lawan sebelum pertandingan. Menang memang diakui penting, tetapi bagi Grandmaster, bahkan lebih penting bagi anak-anak untuk menjadi dewasa. Dalam pertempuran antara Spirit Masters, kamu harus sering beradaptasi dengan musuh. Saat menghadapi musuh, mereka tidak akan pernah memberitahu kamu tentang keadaan mereka. Apa yang Grandmaster ingin kembangkan adalah kemampuan Tang San untuk menilai musuh. Sebagai jiwa tim, kemampuan beradaptasinya jelas yang paling penting. Dari 7 lawan, yang paling menarik perhatian Tang San bukan yang terkenal sebagai penyerang frontal paling kuat, Huo Shuang. Melainkan sistem kontrol Spirit Master Huo Wu antara dua sistem tambahan Spirit Masters di belakang. Meskipun lawan saat ini masih kalah dengan Akademi Lapis Baja Gajah dalam hal kekuatan roh, bagaimana dengan memiliki hanya dua leluhur roh peringkat ke-40? Karena mereka bisa mengalahkan Akademi Lapis Baja Gajah, tidak perlu diragukan kekuatan mereka. Wasit berjalan ke tengah. Kedua belah pihak, salut. 14 anggota dari kedua tim berbaris, memberi hormat rekan-rekan mereka. Tatapan Dai Mubai bertemu dengan Huo Shuang, dan Tang San tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bertemu Huo Wu. Kompetisi masih belum dimulai, tetapi bau mesiu memenuhi ruang di antara mereka. Huo Shuang memelototi Dai Mubai. Tatapan mereka bertabrakan. Dengan suara rendah dia berkata, "Hari ini adalah saat kemenanganmu berakhir." Samar-samar Dai Mubai berkata, "Itulah yang ingin aku katakan. Hari ini, salah satu dari dua tim kami tidak akan dapat terus menang." Tatapan Huo Shuang bergeser ke Tang San di sisi Dai Mubai. Kasihannya, jika sistem kendali kamu, Spirit Master, bukan tipe tanaman, maka mungkin kamu masih memiliki peluang. Tapi, sekarang aku menyarankan kamu untuk kehilangan, dengan begitu kamu setidaknya bisa menghemat kekuatanmu untuk pertandingan berikutnya. Dai Mubai menyeringai sebagai balasan. Bahkan, di dalam dirinya ia juga tidak pasti. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Spirit Masters tipe tanaman secara alami ditekan oleh Spirit Masters tipe api. Dan 7 lawan semuanya adalah tipe api. Tang San tidak diragukan lagi adalah bagian terpenting dari tim Akademi Shrek. Jika dia ditekan oleh lawan, maka mengalahkan Akademi Blazing dengan formasi mereka saat ini tidak diragukan lagi adalah ocehan gila. Bahkan jika dia dan Zhu Zuqing memiliki Hell White Tiger,
mereka masih mungkin tidak bisa mengalahkan semua lawan. Untuk mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa Zuzu King tidak dalam pertarungan ini. Kepada siapa rusa akan jatuh, masih menjadi teka-teki. Kamu bisa melepaskan semangatmu. Suara wasit naik sekali lagi. Dalam sekejap, panggung utama tertutup oleh cahaya. Cahaya cincin roh yang intens membanjiri seluruh panggung. Tanpa diragukan lagi, kedua belah pihak memiliki konfigurasi cincin roh yang optimal. Membandingkan cincin roh, mereka benar-benar seimbang. Kedua belah pihak memiliki dua leluhur spirit peringkat ke-40 bersama dengan 5 tetua spirit peringkat ke-30. Kedua belah pihak benar-benar seimbang dalam level. Tentu saja, masih ada celah dalam cincin roh 10.000 tahun yang dipicu teror oleh Tang San. Tetapi bagaimana sebuah tim bertarung? Secara keseluruhan, sebuah celah kecil benar-benar tidak bisa menjadi kunci untuk mengubah seluruh pertempuran. Tatapan Tang San menyapu formasi, tetapi selalu mendarat pada wanita muda jangkung bernama Huo Wu. Namanya sama dengan Xiao Wu, keduanya memiliki kata, Wu. Tapi gadis ini memberi Tang San perasaan yang sangat tidak biasa. Bahkan jika dia selalu tersenyum, auranya sangat tertutup. Bahkan dengan kekuatan Tang San dan mata iblis ungu, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan apa yang disembunyikan gadis ini. Semangat melonjak, dan tekanan tak berwujud meremas kedua sisi seperti dua dinding besar. Setelah wasit mundur, kedua belah pihak secara bersamaan kembali ke formasi yang mereka kenal. Akademi Blazing masih memiliki formasi segitiga, sedangkan sisi Akademi Shrek masih memiliki Dai Mubai, Tai Long, dan Huang Yuan di depan, Jiang Zhu di belakang, dan Tang San, Xiao Wu, dan Jing Ling di tengah. Dengan formasi, tidak diragukan lagi pengaturan Akademi Api tampak lebih ofensif, sementara pihak Akademi Shrek tampak relatif konservatif. Pertandingan dimulai. Bersamaan dengan perintah wasit, kedua belah pihak bergerak di saat pertama. Dai Mubai tiba-tiba mengambil langkah ke depan, membuat seluruh panggung bergetar. Huang Yuan dan Tai Long mengikuti di sisinya. Ketiganya secara bersamaan menekan rekan-rekan mereka dengan berat 5.000 ton guntur. Di pinggang mereka muncul seutas rumput biru perak yang ramping dan sangat tahan lama. Hong, pada saat ini, kobaran api berkobar dalam sekejap di tengah barisan musuh. Cahaya merah menyala memenuhi setengah panggung dengan udara panas yang membakar. Api mengamuk naik secara bersamaan dari ketujuh anggota tim Akademi Blazing. Cincin roh pertama setiap orang melepaskan cahaya yang menyilaukan. Percikan menyebar di sekitar dua sistem tambahan Spirit Masters, tak terhitung bintik cahaya di udara dengan cepat mengembun ke percikan itu. Seiring dengan bintik merah dari pengumpulan cahaya, percikan api dengan cepat tumbuh lebih besar, berputar di atas kepala ketujuh orang itu. Huo Wushuang dengan berani melangkah maju dengan sistem serangan kekuatan lainnya Spirit Master. Raungan naga yang resonan bangkit dari tenggorokannya, dan nyala api yang mengamuk di seluruh tubuhnya samar-samar mengambil bentuk naga di belakangnya. Spirit Body Enhancement membuat tubuhnya membengkak, menutupi kulitnya dengan lapisan sisik merah tua yang menyala-nyala. Dua sistem serangan kelincahan Spirit Masters Huo Yun dan Huo Yu berputar di sekitar mereka, sepasang sayap indah yang memukau membentang di belakang punggung mereka. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka masih melaju dengan cara melengkung yang aneh, meluncur di sekitar target mereka di pusat tim Akademi Shrek, Tang San. Setelah percikan yang menyilaukan mengembun di udara satu demi satu, mereka dengan cepat menuangkan yang lainnya. Saat setiap percikan masuk, itu membuat nyala api para siswa Akademi Blazing semakin ganas. Tanpa ragu, ini adalah tim dengan kerjasama yang sangat diam-diam, pertandingan baru saja dimulai, tetapi mereka sudah membangun keunggulan total. Di medan perang, hanya ada 3 orang yang tidak bergerak. Di sisi Shrek Academy adalah Tang San dan Jiang Zhu, dan di sisi yang berlawanan, sistem kontrol Spirit Master Huo Wu. Jiang Zhu yang tidak bergerak adalah karena kemampuan penyembuhannya, dan sekarang masih bukan saatnya untuk sembuh. Tapi Tang San dan Huo Wu masih saling memandang, tidak ada akting. Xiao Wu dan Jing Ling secara bersamaan melintas ke samping, bertemu dengan dua sistem serangan agility Spirit Masters lawan, dengan keras bertabrakan bersama secara langsung di medan perang. Dai Mubai dan Huo Wushuang dengan keras meletus dengan kemampuan roh kedua mereka, keduanya tersentak bersamaan. Huo Wushuang mundur selangkah, tetapi Dai Mubai tidak bergerak sedikitpun. Keduanya sama-sama memiliki roh yang sangat kuat, tetapi Dai Mubai masih memiliki keunggulan dalam kekuatan roh. Namun, Dai Mubai juga tidak terluka.
Telapak tangannya sudah agak menjilat oleh api, memancarkan bau hangus. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Suang jelas sangat tidak berdamai untuk didorong mundur. Dengan raungan eksplosif, dia sekali lagi dengan kaku maju ke depan tanpa menggunakan kemampuan roh apapun, menyerang Dai Mubai tanpa rasa malu. Pembelaannya adalah reputasinya yang tidak bisa diacuhkan. Sistem serangan kekuatan Akademi Blazing lainnya Spirit Master agak kurang beruntung, menghadapi serangan Tai Long dan Huang Yuan. Roh Tai Long adalah Vajra orangutan, dan sekarang di bawah peningkatan tubuh roh, kekokohan tubuhnya sudah sangat menakutkan. Bahkan jika dia masih tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak normal di Akademi Gajah Lapis Baja, otot-ototnya seperti ular melingkar memberi perasaan kekuatan yang lebih besar lagi. Serangannya juga merupakan kekuatan yang paling sederhana dan murni. Pada dasarnya tidak peduli siapa lawannya, dia akan membiarkan lawan membombardirnya, dan dia akan sama-sama membuang tinjunya. Dan Huang Yuan dengan cepat melompat, cahaya kuning melepaskan dari cakarnya yang tajam, langsung menuju dada lawan. Ketika ada sedikit perbedaan level, pertarungan 2 lawan 1 seharusnya tanpa ketegangan. Tetapi pada saat ini, kekuatan Blazing Academy segera muncul. Percikan api yang terus-menerus mengembun di udara pada awalnya didistribusikan secara merata di seluruh 5 anggota tim lainnya, tetapi ketika serangan gabungan Huang Yuan dan Tai Long menabrak Fire Leopard Spirit Master itu, percikan api di udara tiba-tiba bertambah cepat, penembakan kekuatan mereka yang dikumpulkan ke dalam tubuh Master Spirit Leopard api dalam sekejap. Segera, lingkaran cahaya merah keemasan dilepaskan dari dalam Fire Leopard Spirit Master, energi luar biasa yang tiba-tiba mengembang, secara tak terduga memukul mundur baik serangan Tai Long maupun Huang Yuan. Bahkan jika itu tidak melukai keduanya, krisis Fire Leopard Spirit Master sudah dengan mudah diselesaikan. Dia langsung menuju yang tampaknya lebih lemah dari keduanya, Huang Yuan. Apakah kekuatan serangan atau kecepatan? Keduanya tiba-tiba meningkat ketika awan besar bunga api itu mengalir. Aux kontrol bantu yang baik. Mata Tang San cerah, dia sudah dengan jelas menilai kondisi lawan. Trio 2 dukungan dan 1 kontrol itu sebenarnya harus dianggap sebagai trio sistem kontrol Spirit Masters. 2 rekan besar ini bukan hanya sistem tambahan yang biasa, Spirit Masters, tetapi dari sistem kontrol bantu yang luar biasa. Dalam pertempuran, mengandalkan kemampuan dukungan mereka untuk melakukan kontrol, secara selektif membantu anggota tim mereka. Dalam beberapa hal, metode ini agak mirip dengan Ning Rongrong Shrek Seven Devils. Meskipun semangat mereka tidak biasa seperti Pagoda Seven Treasure Glazed Tile, ketika keduanya secara bersamaan mendukung satu orang, itu tidak diragukan lagi dapat secara substansial meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mereka hanya memiliki 2 sistem serangan kekuatan Spirit Masters. Setelah melihat ini dengan jelas, Tang San akhirnya pindah. Dengan kecepatan pemikiran, Blue Silver Grace tiba-tiba mundur, menarik kembali Huang Yuan dan Tai Long, secara bersamaan membuat mereka mundur dalam satu arah di bawah kendali tepat Tang San. Dan mundur pada saat yang sama adalah Dai Mubai yang bertarung melawan Huo Shuang. Dai Mubai dan Huo Shuang bisa dikatakan cocok secara merata. Keduanya adalah sistem serangan kekuatan Spirit Masters, keduanya memiliki roh sombong, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan roh, membuat pertarungan di antara mereka menginspirasi semacam perasaan tak terkendali. Tapi sama seperti mereka dengan senang hati berdagang pukulan, mundur tiba-tiba Dai Mubai tidak diragukan lagi di luar pemahaman Huo Shuang, tetapi kakinya secara tidak sadar mengikuti, secara otomatis ditarik, kedua tinju bersamaan meledak, langsung di dada Dai Mubai. Namun, saat Huo Shuang berlari maju, dia sudah merasakan sesuatu yang salah. Retret Dai Mubai terlalu cepat, dan pada saat yang sama ketika ia maju, Huang Yuan dan Tai Long secara bersamaan mundur ke kedua sisi, ketiganya membentuk formasi segitiga sempurna, dengan dia di tengah. Meskipun ini bukan pertama kalinya Tang San menggunakan taktik ini dalam pertarungan, dengan kontrol Blue Silver Grace yang semakin akurat, sering kali bisa mendapatkan efek yang sangat besar. Dalam 10 pertarungan sebelumnya, setidaknya 6 kapten tim telah terjerat dalam kendali Tang San seperti ini. Meskipun Huo Shuang tidak lemah, sebentar lagi, ia akan menjadi yang ketujuh. Dai Mubai dan Tang San telah bekerja sama untuk waktu yang sangat lama, dan ketika dia mundur, dia sudah mengerti niat Tang San. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung melepaskan kemampuan roh ketiganya yang kuat, White Tiger Vajra Transformation. Seketika,
Bulu putih meledak dengan keagungan emas, dan meskipun dia mundur, sikapnya yang mengesankan langsung meningkat. Melihat pengepungan hampir selesai, Dai Mubai mundur, menghentikan momentum mundurnya. Dia berjongkok seperti harimau yang hendak menerkam, dan segera sesudahnya, menyambar seperti kilat. Semuanya terjadi sangat cepat, serangan bersama yang melingkari dan memusnahkan ini cepat, tepat, sengit, memanfaatkan keunggulan numerik dan kekuatan ledakan seketika untuk pertama kali menghancurkan yang terkuat dari lawan. Selama mereka bisa menghancurkan Huo Wushuang, sisa pertempuran tidak diragukan lagi akan menjadi jauh lebih mudah bagi tim Shrek. Namun, apakah itu benar-benar mudah? Grandmaster selalu mengamati pertandingan tim lain, jadi bagaimana mungkin tim lain juga memperhatikan 10 kemenangan beruntun Shrek Academy. Saat kedua belah pihak akan menyelesaikan pengepungan mereka, tiba-tiba, angin puyuh merah meletus dari lantai. Meskipun Tang San memanipulasi Blue Silver Grace-nya, tatapannya tidak pernah meninggalkan sistem kontrol yang berlawanan dari Spirit Master, Huo Wu. Benar saja, pada saat ini, Huo Wu pindah. Huo Wu bertindak tanpa peringatan, gerakannya juga sangat sederhana, tapi yang bersinar adalah cincin roh ketiganya. Cahaya ungu menyilaukan bercampur dengan merah keemasan di sekitarnya, dan api berbentuk cincin menyilaukan langsung meledak di tempat yang paling dibutuhkan. Kontrolnya sangat tepat, dan ketika lingkaran api besar itu tiba, tepat ketika trio Dai Mubai menyelesaikan pengepungan mereka dan menyerang. Anehnya, meskipun cincin api yang langsung meledak itu tampak sangat megah, saat disentuh, tetap saja tidak mengeluarkan suara. Entah itu Dai Mubai, Huang Yuan atau Tai Long, tidak ada dari mereka yang merasa ada bahaya bagi mereka, ketiganya hanya dikirim terbang dalam sepersekian detik oleh elastisitas kuat panas yang membakar. Bukan hanya mereka yang diusir, bahkan Xiao Wu dan Jingling yang bertarung dengan dua sistem serangan agility yang berlawanan, Spirit Masters. Kelima orang ini dipukul secara bersamaan oleh cincin api yang aneh itu, terbang ke lima arah yang berbeda, dengan sempurna menghancurkan formasi tim Shrek sekaligus. Tang San, awalnya dilindungi di tengah-tengah semua orang, segera terungkap. Cincin api itu menghilang tepat di depannya, tanpa melemparkannya bersama yang lain. Ini adalah kemampuan roh ketiga Huo Wu, Deafening Flame Ring. Kemampuan ini tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi karakteristik terbesarnya adalah kemampuan untuk mengeluarkan semua musuh di dalam jangkauan cincin api yang bertahan pada jarak tertentu. Adapun seberapa jauh mereka ditolak, dan pembedaan antara teman dan musuh, itu tergantung pada kendali guru roh itu sendiri. Ini kemampuan semacam binatang roh aneh. Kemampuan roh ini akan tampaknya digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang, ketika itu muncul di tangan sistem kontrol Spirit Master yang luar biasa, itu tidak sesederhana itu. Meskipun Dai Mubai, Huang Yuan dan Tai Long semuanya diikat oleh rumput perak biru Tang San, begitu mereka ditembak oleh Deafening Flame Ring, Tang San masih ditinggalkan sendirian. Dan tanpa lawan untuk memblokir mereka, dua sistem serangan agility Spirit Masters, bersama dengan Huo Wushuang, dan sistem serangan kekuatan lainnya Spirit Master, praktis secara bersamaan menerkam Tang San, dan terlebih lagi dari 4 arah yang berbeda. Saat ini, bahkan Tang San tidak punya cukup waktu untuk menggunakan Blue Silver Grace untuk menarik kembali anggota timnya untuk membantunya. Dari awal pertempuran, situasi ini adalah apa yang telah diatur oleh Akademi Blazing untuk Tang San, menggunakan taktik tim terbaik Akademi Shrek melawan mereka untuk berurusan dengan Tang San. 4 lawan 1, mereka bahkan memperhitungkan Spiderweb Restraint Tang San. Menyerang dari berbagai arah, Spiderweb Tang San hanya bisa menahan satu orang. Sama sekali tidak cukup waktu baginya untuk meluncurkan sedetik. Dan saat itu, dia sudah dikepung oleh 3 orang, bahkan keberuntungan pun tidak bisa menyelamatkannya. Siapapun yang melihat dapat melihat bahwa Tang San adalah inti dari tim Shrek, selama ia diusir, tim Shrek akan menjadi seperti macan ompong. Dan berurusan dengan mereka akan jauh lebih sederhana tanpa ancaman 10.000 Tang San cincin roh tahun, dan bahkan lebih tanpa kemampuan kontrol yang kuat. Untuk asuransi, cincin roh ketiga dua sistem pelayan Akademi Spirit berkobar secara bersamaan, dan percikan api yang sebelumnya terus-menerus mengembun di udara secara tak terduga terpecah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, langsung meningkat 4 kali lipat, dan bergegas ke 4 yang bertanggung jawab untuk serangan itu. Bola api yang sangat indah jatuh dari udara seperti hujan meteor, nyala api yang sudah tak tertembus mengelilingi Tang San. Keempat orang yang menyerang Tang San secara bersamaan meluncurkan kemampuan roh ketiga mereka.
Mengenai serangan yang satu ini, mereka bertekad untuk menang. Cakar tajam muncul di tangan Huo Wushuang, tubuhnya bengkak sekali lagi, lampu merah keemasan meletus dari sisik. Kemampuan roh ketiganya dan transformasi Vajra Harimau Putih Dai Mubai adalah pendekatan berbeda yang mengarah pada hasil yang sama. Seluruh tubuhnya meletus dengan api yang mengamuk. Dengan dua panggilan derek, dua bayangan derek api besar terbang keluar, Flame Shadow Doppelgangers. Fire Leopard Spirit Master meletus dengan 7 peluru api biru tua. Serangan kuadruple menyegel semua rute pelarian Tang San. Dihadapkan oleh 4 orang yang menyerangnya, Tang San tampak sangat tenang, sangat tenang. Namun, di dalam tubuhnya membakar api mengamuk. Dia ingin bertarung, ingin menggunakan kekuatan sejatinya sendiri untuk menghancurkan keempat orang di depannya. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Mungkin dia akan terluka, tetapi dia yakin dia memiliki kekuatan semacam itu. Tapi, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak, dia tidak bisa. Masih belum waktunya untuk mengekspos kekuatan sejatinya. Di saat krisis seperti itu, Tang San masih punya waktu untuk melirik Huo Wu. Wajahnya yang menawan sudah menunjukkan sedikit kebanggaan setelah melepaskan cincin api yang menentang. Huo Wu sangat cantik, tubuhnya agak mirip Xiao Wu, hanya agak lebih baik daripada Xiao Wu. Gelombang merah panjang dari rambut panjang menggantung di pinggangnya, wajah yang cerah dengan fitur wajah yang sangat indah, sepasang mata besar yang samar berkedip dengan cahaya keperakan. Jika wanita paling cantik di turnamen berbaris, dia pasti akan berada di 5 besar. Jika orang lain memandangnya, Huo Wu pasti akan berpikir itu karena kagum. Namun, ketika tatapannya bertemu Tang San, dia melihat tatapannya masih penuh dengan keyakinan dan keras kepala. Bibir Tang San bergerak, dan meskipun dia tidak bersuara, Huo Wu masih bisa samar-samar memahami apa yang dia katakan, kamu terlalu naif. Memang, inilah yang ingin dikatakan Tang San. Saat berikutnya, dia menembak seperti panah dari busur. Selain itu, apa yang dia pilih adalah rute yang paling sulit, menyerang bola 7 bintang terpadat dari Guru Leopard Api Roh. Huo Wu agak linglung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tang San membuat tuduhan bunuh diri seperti itu, dia hanya sistem kontrol Spirit Master. Tanpa kontrol, sistem kontrol yang Guru Spirit tidak ada artinya. Mungkinkah dia benar-benar ingin bertabrakan dengan sistem serangan kekuatan Spirit Master? Dan masih sistem serangan kekuatan kemampuan roh ketiga Spirit Master. Bukankah itu bunuh diri? Terlebih lagi, serangan Huo Wushuang, Huo Yun, dan Huo Yu akan menyusul langsung sesudahnya. Jangankan menembus rintangan Fire Leopard Spirit Master, bahkan jika dia memiliki kekuatan itu, selama serangan Fire Leopard Spirit Master melambatkannya sesaat, dia akan bertemu dengan 3 serangan kuat dari belakang. Apakah Tang San benar-benar bunuh diri? Tidak mungkin. Master Spirit Macan Tutul Api tidak bisa membantu dalam kegembiraan ketika dia melihat Tang San berlari ke arahnya. Dia segera menyusun kemampuan roh ketiganya, Explosive Seven Star Bullets, dalam formasi sempurna untuk mengenai Tang San. Dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuan arwahnya. Terutama ketika berada di bawah dorongan 2 sistem bantu Spark Spirit Masters. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan roh keempat Spirit Masters yang paling kuat, itu tidak jauh. Memang, kemampuan roh ketiga Fire Leopard Spirit Master sangat kuat. Bahkan Tang San pasti akan terluka jika dia dipukul, apalagi melanjutkan untuk memblokir serangan yang datang dari belakang. Tetapi Tuan Api Macan Tutul Api telah melupakan satu hal, atau mungkin harus dikatakan bahwa ia pada dasarnya tidak mengharapkan hal itu terjadi. Bahkan kemampuan roh yang paling kuat tidak berguna jika mereka tidak mengenai lawan. Tang San tidak pernah menjadi guru roh sederhana, yang tidak pernah menjadi takdirnya sejak tiba di dunia ini. Karena dia berasal dari Tang Sekte dari dunia yang berbeda, dan dia mewarisi keterampilan rahasia puncak Tang Sekte. Mungkinkah peluru 7 bintang yang tersebar benar-benar menghalangi setiap jalur Tang San ke depan? 70 mungkin, tetapi tidak pernah 7. Di mata Tuan Roh Leopard Api, tubuh Tang San tiba-tiba tampak menjadi ilusi, benar-benar berubah menjadi cahaya dan bayangan. Dia tampak tak berbobot, memutar dengan aneh di udara beberapa kali, melangkah dengan kecepatan misterius yang secara tak terduga membiarkannya bergerak lurus melewati 7 peluru energi. Tidak hanya dia menyentuh satu pun, dia bahkan tidak membuat suara. Semua yang dilihatnya seperti halusinasi. Murid-murid Spirit Leopard Spirit Masters tiba-tiba berkembang, dia juga memiliki banyak pengalaman tempur.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang San bisa berjalan melalui serangannya seperti itu, dia masih bereaksi seketika, menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan peledak 7 bintang peledak yang telah dia tembak untuk kembali dan menyerang Tang San kembali. Dalam hal kontrol kemampuan roh, ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia capai. Namun, tidak peduli betapa indahnya kendalinya, 7 peluru energi itu masih hanya mengejar punggung. Dan Tang San maju. Dalam krisis, kemampuan pertempuran Flame Leopard Spirit Master meletus sepenuhnya. Mengulurkan kedua tangannya, bola api yang kuat meletus dari telapak tangannya. Dalam waktu yang terbatas ini, yang bisa dia gunakan sekarang adalah kemampuan roh pertamanya, Flame How. Dia tahu, selama dia bisa memblokir Tang San untuk sesaat, peluru 7 bintang peledaknya yang mengikuti serta serangan rekan-rekannya akan menyusul. Pada saat itu, Tang San akan dikalahkan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan roh Tang San lebih tinggi daripada miliknya, dia masih tidak percaya bahwa kekuatannya tidak cukup untuk memblokir Tang San selama itu. Saat ini, selain pertarungan yang sedang berlangsung di 4 tahap lainnya, seluruh arena menjadi sunyi. Hampir semua tatapan dari para penonton terfokus pada Tang San. Mereka semua ingin melihat bagaimana jiwa tim Akademi Shrek, yang memiliki cincin roh 10.000 tahun keempat Tang San, akan menghadapi situasi ini. Bisakah dia diblokir? Tang San memberikan jawaban di bawah tatapan puluhan ribu penonton. Menggunakan langkah bayangan hantu bayangan, dia tidak hanya melangkah melewati serangan 7 peluru 7 bintang peledak, tetapi secara bersamaan juga melangkah melewati Fire Leopard Spirit Master, dia benar-benar terlalu cepat. Meskipun dia bukan sistem serangan Agility Spirit Master, mengandalkan Ghost Shadow membingungkan Trek, dengan hanya satu gerakan yang sedikit mengejutkan, dia sudah bergerak di sekitar Fire Leopard Spirit Master. Hanya satu tindakan sederhana ini yang benar-benar mengubah situasi. Yang berhadapan dengan serangan dari 3 anggota tim Akademi Api dari belakang dan serangan Seven Star Bullets bukan lagi Tang San, melainkan Fire Leopard Spirit Master sendiri. Berdiri dengan mantap, menjatuhkan bahunya, memukul mundur. 3 gerakan itu semulus bernafas. Tang San tidak memberi guru api macan tutul api lagi waktu untuk bereaksi, sebelum bahunya menghantam punggung lawannya dengan keras. Akumulated Mysterious Heaven Skill meletus dalam sekejap. Master Leopard Api Roh hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyebar dari punggungnya ke seluruh tubuhnya, dan segera setelah itu dia diluncurkan terbang. The Flame How dihadapkan dengan Seven Star Bullets yang kembali, dan ketiga kawannya yang mengejar menyaksikan tanpa daya ketika musuh menjadi teman, dan yang bisa mereka lakukan adalah sebisa mungkin mengarahkan serangan mereka ke langit. Kalau tidak, anggota tim mereka pasti akan berubah menjadi abu oleh serangan gabungan mereka. Pada saat ini, Blue Silver Grass diam-diam bertindak. Blue Silver Grass berputar di sekitar pinggang Dai Mubai, Tai Long, dan Huang Yuan tiba-tiba mengencang, kecepatan mereka meningkat dalam sekejap mata. Dari mengepung musuh, dari dikepung musuh di bawah pengaruh cincin api yang menentang, lalu kembali lagi ke sekeliling mereka. Semuanya terjadi dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, Tang San untuk pertama kalinya dalam turnamen Elite Academy Master Roh tingkat lanjut benua ini mengungkapkan bakatnya sendiri untuk bertempur. Kemampuan roh tidak akan pernah menjadi kekuatan penuh dari Spirit Masters, dan ini bahkan lebih bagi Tang San. Hanya mengandalkan langkah bayangan hantu bayangan dan penilaian tajamnya sendiri, taktiknya telah berhasil membalikkan langit dan bumi. Hong, Master Spirit Macan Tutul Api bersenandung dengan menyedihkan, tubuhnya hangus hitam oleh pengeboman Seven Bullets-nya sendiri. Jika bukan karena atribut api sendiri, dan keakrabannya yang melebihi kemampuan roh ketiganya sendiri, ini saja yang akan menyebabkannya cedera serius. 3 rekannya juga tidak merasa jauh lebih baik. Perasaan menyalahgunakan kekuatan untuk secara paksa mengubah arah kemampuan roh mereka sangat menyakitkan, hampir membuat mereka meludahkan darah. Ketiganya terhuyung-huyung tak terkendali, dan di belakang mereka, trio Dai Mubai sudah tiba dengan cepat. Jika serangan mereka menyerang, maka Tiger White Vajra Transformed Dai Mubai saja sudah cukup untuk menghancurkan 3 lawan yang mengejutkan di depannya. Pertempuran sudah maju ke panggung panas putih, setiap momen bisa menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Pada saat ini, sistem kontrol Spirit Masters dari kedua belah pihak benar-benar menunjukkan pentingnya mereka sebagai jiwa tim. Melihat keuntungan absolut berubah menjadi kerugian absolut, sistem kontrol tim Akademi Blazing Spirit Master Huo Wu bertindak sekali lagi. Cincin api intens lainnya meledak, Deving Flame Ring muncul di medan perang untuk kedua kalinya.
Praktis adegan yang sama seperti sebelumnya muncul lagi. Akademi Shrek yang instan akan mengalahkan lawan-lawan mereka. Mereka ditembak oleh Dev Ying Flame Ring. Sementara di ambang bencana, krisis kekuatan serangan utama Akademi Blazing diselesaikan. Meskipun Huohu telah menyelamatkan rekan satu timnya pada saat yang genting, saat ini dia sudah dipenuhi lapisan keringat. Dia tahu bahwa meskipun dia sudah memiliki estimasi yang tinggi tentang Tang San, dia masih meremehkannya. Kemampuan tempurnya yang dekat sama sekali tidak sesederhana sistem kontrol biasa guru spirit. Footwork aneh itu, mungkinkah itu kemampuan roh? Tapi, dia tidak bisa memiliki kemampuan roh lagi. Lalu, apakah itu tulang roh? Tidak mungkin hanya Huohu yang berpikir seperti ini. Di kursi VIP, banyak orang sudah memiliki gagasan serupa. Apakah itu kekuatan tulang roh? Tidak ada yang tahu siapa yang berbicara terlebih dahulu. Duduk di barisan depan bagian VIP, Kaisar Sueye, serta Master Seven Treasure Glazed Tile School Ning Fengzi dan Uskup Platinum Salas menggelengkan kepala secara praktis bersamaan. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Tapi ketiganya masih bisa memastikan, itu bukan kekuatan tulang roh. Karena kecepatan Tang San tidak memiliki fluktuasi kekuatan roh tertentu yang datang dengan penggunaan tulang roh. Itu seharusnya hanya sebuah teknik pertarungan jarak dekat yang sederhana. Ning Fengzi memegangi dahinya, tertawa kecut di dalam hatinya, "Ah, Tang San, berapa kali kamu akan mengejutkanku sebelum kamu selesai?"